Kisah nyata horor pesugihan penjual gulai di Surabaya, tumbal kain merah dan botol cairan hitam. Di sudut pinggir kota Surabaya, terhampar sebuah warung gulai yang sederhana. Warung itu milik Bang Mudi, seorang pria berusia 36 tahun yang kini terpaksa meninggalkan pekerjaannya sebagai supir angkutan kota. Dulu, hidupnya cukup layak, dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istrinya, Bu Marni, dan kedua anak mereka, Vira dan Ilham. Namun, semua itu berubah drastis ketika regulasi baru diterapkan dalam dunia transportasi. Ojek online yang menjamur membuatnya kehilangan pelanggan, dan penghasilannya pun terus menurun. Bang Mudi merasa tertekan dan putus asa. Ia melihat wajah-wajah keluarganya yang selalu ceria mulai memucat karena kesulitan ekonomi. Bu Marni berusaha sekuat tenaga untuk menghemat pengeluaran, tetapi uang yang ada di tangan mereka semakin menipis. Setiap kali Bang Mudi pulang ke rumah, ia merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu, sebagai kepala keluarga, ia harus mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Suatu sore yang mendung, saat Bang Mudi sedang berbenah di warungnya, seorang pria misterius menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Bang Mudi merasakan aura aneh dari orang ini, tetapi rasa putus asa membuatnya tidak bisa menolak. "Kau ingin warungmu ramai, bukan?" tanyanya dengan nada yang dalam dan menggoda. Pertanyaan itu membuat Bang Mudi tertegun. Ia mengangguk, harap-harap cemas. "Aku bisa membantumu," pria itu melanjutkan. "Ada cara untuk membuat warungmu laris manis. Tapi, kau harus siap mengorbankan sesuatu." Dalam benak Bang Mudi, kata-kata "mengorbankan sesuatu" mengusik rasa ingin tahunya. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menyelidiki lebih dalam. Pria itu tersenyum lebar, seolah tahu bahwa ia telah menarik perhatian Bang Mudi. "Pesugihan," jawabnya pelan. "Dengan pesugihan, kau bisa mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi." Bang Mudi merasa berdebar. Suara hatinya berbisik, memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai. Namun, ketika ia memikirkan keluarganya yang kelaparan, hatinya dipenuhi dengan harapan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Pria itu menjelaskan bahwa ia harus melakukan ritual tertentu dan menyiapkan tumbal. "Tumbal adalah kunci. Tanpa tumbal, semua ini tidak akan berhasil," katanya. Bang Mudi merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia membayangkan semua yang bisa diperoleh, warung yang ramai, uang yang berlimpah, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, saat pria itu memberikan kain merah dan botol kecil berisi cairan hitam, rasa ketakutan mulai menyelimuti hati Bang Mudi. "Lakukan ritual ini pada tengah malam, dan ingat, tumbal adalah bagian terpenting dari kesuksesanmu," pria itu menegaskan, sebelum menghilang ke dalam keramaian. Malam itu, Bang Mudi pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu bahwa apa yang ditawarkannya bisa jadi adalah jalan keluar dari masalah yang selama ini mengganggu hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan beban moral yang menggelayuti pikirannya. "Apa yang akan terjadi jika aku melakukannya?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Ketika ia melihat Bu Marni dan anak-anaknya tidur nyenyak, Bang Mudi merasa teraduk antara harapan dan ketakutan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi bagaimana jika jalan yang ia pilih justru menjerumuskannya ke dalam kegelapan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya, tetapi janji untuk memperbaiki hidup keluarganya menjadi semakin kuat. Dengan perasaan campur aduk, Bang Mudi pun memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia merasa terpaksa berani, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin berbahaya. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini tidak akan membawa malapetaka. Tetapi harapan itu terasa semakin tipis. Dan malam itu, ia bersiap untuk langkah selanjutnya. Malam semakin larut ketika Bang Mudi mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual yang telah dijanjikan. Hatinya berdebar-debar, bercampur antara rasa takut dan harapan. Di dalam benaknya,
Ia terus mengingat kata-kata pria misterius yang menawarkan cara cepat untuk mengubah hidupnya. Dengan langkah ragu, ia menyalakan lampu minyak di warung kecilnya, menciptakan suasana yang temaram dan misterius. Ia mengeluarkan kain merah yang diberikan oleh pria itu. Kain tersebut tampak biasa saja, tetapi Bang Mudi merasakan aura aneh yang menyelimuti barang itu. Ini hanya kain, bisiknya kepada diri sendiri, berusaha menepis rasa keraguan yang semakin menggerogoti hatinya. Namun, saat ia menyentuh kain itu, ia merasakan getaran halus seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Setelah menyiapkan kain, Bang Mudi membuka botol kecil berisi cairan hitam. Cairan itu berwarna pekat, mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Ia teringat akan peringatan dari pria misterius, cairan ini adalah bagian penting dari ritual. Tanpa ini, semua usahamu akan sia-sia. Dengan napas dalam, ia menuangkan cairan ke atas kain merah, menciptakan pola yang aneh dan sulit dipahami. Saat tengah malam tiba, suasana di luar warung terasa sunyi. Hanya suara angin malam yang berdesir lembut, tetapi Bang Mudi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menekan rasa takut yang menggerogoti dirinya dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh pria misterius. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Aku memanggil kekuatan yang tak terlihat, aku memohon untuk dibantu, agar warungku dipenuhi berkah, ucapnya dengan suara pelan, berusaha menanamkan keyakinan dalam setiap kata. Ia merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi ia terus berdoa. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah Bu Marni dan anak-anaknya, yang selalu menanti kepulangannya dengan penuh harapan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan lampu minyak di warungnya bergetar. Bang Mudi menutup matanya, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Suara aneh mulai terdengar, bergema di telinganya, seolah-olah menjawab panggilannya. Tumbal, tumbal, suara itu berbisik, dan Bang Mudi merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan setengah sadar, ia teringat bahwa tumbal adalah bagian dari ritual. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, tetapi saat itu, otak dan hatinya berkonflik. Ia ingin mendapatkan kebahagiaan untuk keluarganya, tetapi ia juga merasakan beban moral yang berat. Dalam kegelapan malam, suara itu semakin keras, meminta sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan kecil. Bang Mudi berusaha menenangkan diri. Aku tidak akan membiarkan ini menghentikanku, ujarnya dalam hati. Ia melanjutkan mantra, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh suara yang semakin membingungkan. Dalam rasa putus asa, ia menekankan harapan untuk kesuksesan warungnya dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah beberapa saat, suasana mulai tenang. Angin berhenti berhembus, dan suara aneh itu perlahan menghilang. Bang Mudi membuka matanya dan merasakan kelegaan, meskipun hatinya masih bergetar. Ia merasa ritual itu telah selesai, tetapi ada satu hal yang belum ia lakukan, menyiapkan tumbal. Ia merasakan ketegangan kembali menggelayuti hatinya. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya pada diri sendiri, tetapi jawaban tidak kunjung datang. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Apakah ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga, atau bahkan seseorang? Rasa takut kembali melanda, tetapi harapannya untuk memperbaiki keadaan terus membara. Keesokan harinya, Bang Mudi terbangun dengan rasa cemas. Ia melihat Bu Marni dan anak-anaknya yang masih tidur, dan dalam hatinya, ia berdoa agar semua yang ia lakukan tidak membawa malapetaka. Ketika ia membuka warungnya, ia terkejut melihat pelanggan sudah menunggu di depan pintu. Ini luar biasa, serunya dalam hati, merasakan harapan kembali bersemi. Warung gulai miliknya tiba-tiba ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan Bang Mudi merasa seolah-olah mimpi buruknya telah berakhir. Senyum menghiasi wajahnya, namun, di sudut hatinya, rasa bersalah masih mengintai. Ia tahu bahwa keberhasilan ini tidak datang tanpa harga. Di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ritual pesugihan mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Hari-hari berikutnya, warungnya terus dipenuhi pelanggan,
dan kehidupan Bang Mudi tampak semakin baik. Namun, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, saat ia berbaring untuk tidur, ia mendengar suara itu lagi, tumbal, tumbal. Suara itu selalu mengingatkannya pada janji yang belum ia penuhi. Kondisi emosionalnya semakin memburuk. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia hentikan. Walaupun warungnya ramai dan penghasilannya meningkat, Bang Mudi mulai meragukan keputusan yang telah ia ambil. Dalam kegelapan malam, ia berjuang melawan ketakutan dan rasa bersalah yang kian menggerogoti dirinya. Setelah ritual pertama yang dilakukannya dengan penuh ketegangan, kehidupan Bang Mudi mengalami perubahan drastis. Warung gulainya, yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi oleh pelanggan. Suara tawa dan obrolan ramai memenuhi udara, dan aroma gulai yang menggugah selera membuat banyak orang mendatangi warungnya. Bang Mudi merasa seperti seorang raja di dalam kerajaannya sendiri, menikmati momen-momen yang selama ini diimpikannya. Setiap pagi, saat ia membuka warung, ia disambut oleh para pelanggan yang sudah menunggu di depan pintu. Beberapa dari mereka bahkan rela antri untuk menikmati gulai khasnya. "Warung ini makin ramai, ya Bang," ucap salah seorang pelanggan sambil tersenyum. Bang Mudi hanya bisa membalas dengan senyuman lebar, meskipun di dalam hatinya, rasa cemas masih menggelayuti pikirannya. Bu Marni, yang awalnya meragukan keputusan suaminya untuk melakukan ritual, kini mulai terlihat bahagia. Ia sering membantu Bang Mudi di warung, menyiapkan bahan-bahan dan menyajikan hidangan. "Kita bisa menabung untuk pendidikan anak-anak," katanya dengan mata berbinar. Bang Mudi merasa bangga melihat istrinya kembali ceria. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Setiap malam, saat ia pulang ke rumah, suara itu kembali menghampirinya, tumbal, tumbal. Suara itu seolah mengingatkannya akan janji yang belum ia penuhi. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, rasa cemas dan ketakutan itu muncul kembali. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa semua keberhasilan ini memiliki harga yang harus dibayar. Meskipun hidupnya semakin baik, Bang Mudi merasa terjebak dalam kebohongan yang ia ciptakan. Ia mulai menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitarnya berbondong-bondong mendengarkan kisah suksesnya. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk meminta nasihat. "Bang, apa rahasianya? Kenapa warungmu bisa sukses begini?" tanya salah satu tetangganya. Bang Mudi tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memberitahukan mereka tentang pesugihan yang ia jalani. "Ah, semua ini berkat kerja keras dan doa," jawabnya sambil berusaha menutupi kebenaran. Namun, setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sebuah kebohongan yang semakin menyiksanya. Dalam perjalanan pulang dari warung, Bang Mudi sering melihat wajah-wajah pemohon yang terpaksa berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia teringat akan dirinya yang dulu, seorang supir angkutan kota yang berjuang keras untuk memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Melihat mereka, hatinya terasa teriris. Ia tahu bahwa banyak orang yang juga berjuang seperti dirinya, tetapi apakah mereka akan mengambil jalan yang sama? Suatu malam, saat Bang Mudi duduk di teras rumah, ia melihat Bu Marni dan anak-anaknya tertawa bahagia. Vira dan Ilham sedang bermain dengan mainan baru yang bisa mereka beli berkat keberhasilan warung. Senyum di wajah mereka seakan menghapus semua beban yang ia rasakan. Namun, di sudut hatinya, ada suara yang terus mengingatkannya akan tumbal yang harus ia siapkan. "Sampai kapan aku bisa terus hidup seperti ini?" tanya Bang Mudi dalam hati. Ia merasa hidupnya seperti berada di atas tepi jurang, di mana satu langkah salah bisa menjatuhkannya dalam kegelapan. Rasa bersalah semakin menyelimuti pikirannya, dan ia mulai meragukan apakah semua ini layak untuk diperjuangkan. Hari-hari berlalu dan warungnya terus dipenuhi pelanggan. Bang Mudi mulai merasakan kesenangan dari hasil jerih payahnya, tetapi di sisi lain, ia juga menyaksikan dampak dari pesugihan yang ia jalani. Suatu malam, saat ia menutup warung, ia bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat putus asa. "Bang, aku butuh kerja. Aku sudah mencoba segalanya,
ucap pemuda itu dengan nada penuh harap. Bang Mudi merasa tergerak untuk membantunya, tetapi suara di dalam hatinya kembali muncul. Apa kau sudah siap mengorbankan sesuatu? Tanyanya, rasa bersalah membanjiri pikirannya. Jika aku membantu dia, apakah aku harus membayar harga yang lebih mahal? Tanyanya pada diri sendiri. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberi pemuda tersebut pekerjaan di warungnya. Kau bisa membantu di dapur. Aku akan membayar dengan layak, ucap Bang Mudi, berusaha untuk memberikan harapan baru bagi seseorang yang juga berjuang. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, suara itu kembali menggema di telinganya, tumbal, tumbal. Keberhasilan Bang Mudi dalam menjalankan warung gulai memberi banyak kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi di balik semua itu, rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani terus menghantuinya. Sementara hidupnya tampak lebih baik, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang perlahan mulai merayap masuk ke dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Bang Mudi semakin terjalin dengan kesuksesan yang diraihnya melalui warung gulai. Namun, di balik senyuman dan tawa keluarganya, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Suara tumbal, tumbal, terus menggema di pikirannya, seolah mengingatkannya akan janji yang belum ia penuhi. Tidur malamnya semakin tidak nyenyak, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menekan. Suatu malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, Bang Mudi duduk sendirian di teras. Ia merenungkan hidupnya, merenungi bagaimana ia bisa mendapatkan semua ini. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri. Ia ingin mempercayai bahwa semua yang ia lakukan demi keluarganya adalah benar, tetapi suara hatinya terus berbisik, menuntut agar ia menghadapi kenyataan. Pikirannya melayang kembali pada ritual yang ia lakukan. Ingatannya tentang kain merah dan cairan hitam yang ia tuangkan di atas altar kecil tidak pernah hilang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya pada ritual itu, sebuah janji yang harus ia tepati. Namun, saat ia memikirkan tentang tumbal, hatinya bergetar dengan ketakutan. Apa yang harus aku korbankan? Pikirnya, hari-hari berlalu, dan Bang Mudi menyaksikan bagaimana pelanggan terus berdatangan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin terasing. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan yang diperolehnya tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga rasa bersalah yang terus menggerogoti jiwanya. Setiap kali ia melihat wajah ceria Bu Marni dan anak-anaknya, ia merasakan beban yang semakin berat. Suatu sore, saat Bang Mudi sedang menyiapkan bahan-bahan di dapur, ia teringat pada seorang tetangga yang pernah berjuang keras untuk memberi makan keluarganya. Tetangga itu adalah seorang petani yang selalu bekerja keras, tetapi hasil panennya tidak pernah cukup. Dia pasti lebih pantas mendapatkan keberuntungan daripada aku, pikir Bang Mudi dengan penuh penyesalan. Rasa bersalah itu semakin menggerogoti pikirannya. Malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidur, suara itu kembali menghantuinya. Tumbal, tumbal, suara itu semakin jelas, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi dari tindakannya. Ia merasa tidak berdaya, terperangkap dalam jaringan yang ia ciptakan sendiri. Apakah aku harus melakukan sesuatu yang mengerikan? Tanyanya lagi dengan ketakutan. Bang Mudi terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi sangat nyata. Dalam keadaan grogi, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju warung. Lampu minyak masih menyala, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Di sanalah ia melihat kain merah yang pernah ia gunakan dalam ritual. Kain itu tampak menyala dalam gelap, seolah mengundangnya untuk mendekat. Dengan langkah ragu, Bang Mudi mendekat dan menyentuh kain itu. Seketika, ia merasakan aliran energi yang kuat, dan suara itu kembali memanggilnya. Tumbal, tumbal, ia merasa terjebak dalam konflik batin yang mendalam. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya, tetapi ia juga merasa tidak berdaya untuk menepati janji yang telah ia buat. Di tengah malam yang kelam itu, Bang Mudi mengambil keputusan yang sangat berat.
Ia memutuskan untuk mencari pria misterius yang pertama kali membawanya ke jalan ini. Ia merasakan bahwa hanya dengan berbicara langsung dengan pria itu, ia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Aku harus menemukan cara untuk menebus kesalahan ini, pikirnya dengan penuh tekad. Keesokan harinya, Bang Mudi menyusuri jalanan kota Surabaya, mencari sosok pria misterius yang telah mengubah hidupnya. Ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah ia lewati, berharap bisa menemukan jejak pria itu. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Ketika ia melihat orang-orang yang berjuang untuk hidup, ia merasa semakin tertekan. Apa yang telah aku lakukan? Tanyanya dalam hati. Di tengah pencariannya, Bang Mudi bertemu dengan beberapa orang yang juga mencari cara untuk memperbaiki keadaan mereka. Mereka berbagi cerita tentang kesulitan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berusaha keras untuk mengubah hidup. Bang Mudi merasa terhubung dengan mereka, tetapi ia juga merasa semakin terasing karena rahasia besar yang ia simpan. Saat malam tiba, Bang Mudi kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebimbangan. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Suara tumbal-tumbal terus mengganggu pikirannya, dan ia merasa semakin terpecah antara harapan dan ketakutan. Apakah ia harus terus melanjutkan jalan ini, ataukah ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini? Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di dalam diri Bang Mudi semakin meningkat. Suara tumbal-tumbal tidak pernah berhenti mengganggu pikirannya, seperti gema yang tak kunjung reda. Kehidupan sehari-harinya di warung gulai yang ramai tidak lagi memberi kebahagiaan yang seharusnya. Alih-alih merasa puas dengan keberhasilannya, ia malah merasa terjebak dalam bayang-bayang dosa yang terus membayangi. Suatu malam, setelah menutup warung dan mengucapkan selamat tinggal kepada para pelanggan, Bang Mudi duduk sendirian di teras. Ia melihat langit malam yang gelap, berusaha mencari jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Seberapa jauh aku bisa terus berlari dari tanggung jawab ini? Tanyanya pada diri sendiri, dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Keesokan harinya, Bang Mudi memutuskan untuk melakukan ritual terakhir. Ia merasa tidak ada jalan lain, dan dalam benaknya, ia berpikir bahwa jika ia bisa memenuhi janji yang telah ia buat, mungkin suara itu akan berhenti. Ia menyiapkan semua barang yang diperlukan, kain merah, botol cairan hitam, dan beberapa benda yang dianggap sebagai tumbal. Dalam hatinya, ia berdoa agar keluarganya tidak akan terluka, meskipun ia tahu bahwa ia harus menyiapkan sesuatu yang berharga. Malam itu, suasana di luar tampak mencekam. Angin bertiup kencang, seolah meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bang Mudi berdiri di tengah warung, dengan altar kecil yang telah disiapkannya. Saat ia menempatkan kain merah di atas altar dan menuangkan cairan hitam, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mulai mengucapkan mantra, tetapi kali ini, suaranya terdengar ragu. Aku memanggil kekuatan yang tak terlihat, aku memohon untuk dibantu, ucapnya, tetapi kata-katanya terasa hampa. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti pikirannya. Ia merasa seolah-olah langkah ini adalah jalan menuju kehancuran. Ketika ia selesai mengucapkan mantra, suasana di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin berhenti bertiup, dan segala sesuatu menjadi hening. Dalam keheningan itu, Bang Mudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan gelap mulai muncul di hadapannya, dan ia merasakan ketakutan yang tak tertandingi. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Di saat yang sama, pikirannya melayang kembali kepada keluarganya. Ia teringat akan Bu Marni dan anak-anaknya, wajah ceria mereka selalu menjadi motivasi bagi hidupnya. "Aku tidak ingin kehilangan mereka," ia berteriak, merasakan kepanikan yang semakin menguasai dirinya. Namun, suara itu kembali memanggil, tumbal-tumbal. Dalam keadaan terdesak, Bang Mudi terpaksa mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia tahu bahwa untuk memenuhi janji, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga.
Dalam pikirannya, ia membayangkan semua yang telah ia perjuangkan, keluarganya, kehidupannya. Di titik ini, ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup. Akhirnya, dengan penuh rasa cemas, ia kembali ke rumah. Ia menemukan Bu Marni sedang menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Melihat istri dan anak-anaknya yang ceria, hatinya terasa hancur. Apakah aku akan mengorbankan mereka demi kekayaan yang tidak pasti? Pikirnya, rasa penyesalan dan ketakutan semakin menyelimuti hatinya. Malam itu, sebelum tidur, Bang Mudi berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar keluarga mereka tidak tersentuh oleh kegelapan yang telah ia pilih. Namun, saat ia terlelap, sebuah mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat bayangan hitam mengelilingi keluarganya, seolah-olah mengancam akan merenggut kebahagiaan yang telah mereka bangun. Keesokan harinya, saat ia terbangun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ilham, putranya yang paling kecil, mengalami kecelakaan saat bermain di halaman rumah. Ia terjatuh dan terluka parah. Bang Mudi berlari menuju anaknya, hatinya hancur ketika melihat wajah Ilham yang pucat. "Tidak, ini semua salahku," teriaknya, merasakan beban penyesalan yang tak tertahankan. Di rumah sakit, sementara menunggu kabar dari dokter, Bang Mudi menyaksikan bagaimana keluarganya berjuang. Ia melihat Bu Marni menangis, dan Vira yang bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, ia berteriak, "Ini semua karena keputusan bodohku. Aku seharusnya tidak melakukan pesugihan ini." Ketika dokter akhirnya keluar, Bang Mudi merasakan harapan yang tersisa dalam dirinya. Namun, kabar yang diterima adalah kabar buruk. Ilham harus menjalani operasi darurat, dan ada kemungkinan ia tidak akan selamat. Rasanya dunia Bang Mudi runtuh. Ia menyadari bahwa semua kesuksesan yang ia raih tidak sebanding dengan kehilangan yang harus ia tanggung. Di tengah kesedihan itu, suara yang selama ini mengganggu pikirannya kembali datang. "Tumbal, tumbal." Suara itu terasa semakin jelas, seolah-olah menuduhnya atas keputusan yang telah diambilnya. Dalam keadaan hancur, Bang Mudi akhirnya mengerti bahwa pesugihan yang telah ia pilih tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menghancurkan kehidupan orang-orang yang ia cintai. Ketika operasi selesai, dokter datang dan menyampaikan kabar buruk. Ilham tidak berhasil diselamatkan. Ketika mendengar kabar itu, Bang Mudi merasa seolah-olah seluruh dunia gelap. Air mata mengalir deras di pipinya, dan ia merasakan kehampaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, Bang Mudi berlutut di samping tempat tidur Ilham, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara salah hanya akan membawa penyesalan dan kehilangan. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan mengampuni dosanya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau menyelamatkan anaknya. Akhirnya, Bang Mudi kembali ke warung gulainya, tetapi kali ini bukan sebagai pengusaha sukses. Ia kembali ke sudutnya, bukan dengan senyuman, tetapi dengan hati yang hancur. Ia menyadari bahwa dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan segalanya. Dan disitulah, di tengah kesunyian warungnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Dari cerita, pesugihan gulai Bang Mudi, terdapat beberapa hikmah kehidupan yang dapat diambil. 1. Kekayaan tidak selalu berasal dari jalan pintas. Cerita ini mengingatkan kita bahwa mencari kekayaan dengan cara instan atau tidak etis seringkali membawa konsekuensi yang merugikan. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang salah bisa mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar. 2. Pentingnya mempertimbangkan konsekuensi. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki dampak. Sebelum melangkah, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Bang Mudi mengalami penyesalan yang mendalam setelah menyadari bahwa pilihannya membawa malapetaka bagi keluarganya. 3. Keluarga adalah segala-galanya. Cerita ini menekankan betapa berharganya keluarga. Dalam pencarian kekayaan, Bang Mudi kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, anaknya. Ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan nilai-nilai keluarga di tengah ambisi kita. 4.
Tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati tidak dapat diukur dengan uang atau materi. Meskipun Bang Moody mendapatkan kesuksesan finansial, ia kehilangan kebahagiaan dan kedamaian batin. Kesejahteraan emosional dan mental jauh lebih penting. 5. Menghadapi rasa takut dan penyesalan. Kisah ini menunjukkan pentingnya mengatasi rasa takut dan penyesalan. Daripada mencari jalan pintas, lebih baik kita menghadapi tantangan dengan jujur dan berusaha keras untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang benar. 6. Kekuatan doa dan harapan. Dalam momen-momen sulit, harapan dan doa dapat memberikan kekuatan. Meskipun Bang Moody mengalami banyak kesedihan, usahanya untuk berdoa menunjukkan pentingnya menjaga harapan meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun. 7. Bahaya dari keputusan yang terburu-buru. Cerita ini memperlihatkan bagaimana keputusan yang diambil dalam keadaan terdesak atau putus asa dapat membawa dampak yang merugikan. Penting untuk berpikir jernih dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berpengaruh besar. Melalui kisah Bang Moody, kita dapat belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan menghargai hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, terutama keluarga dan kebahagiaan.